Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Salam sehat dan salam sejahtera selalu. Semoga dalam keadaan lindungan Allah, dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berada sejenak di tempat ini untuk mendengarkan sedikit pemaparan saya tentang budaya positif dan apa itu budaya positif dan kenapa penting diterapkan di sekolah. Jadi beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Namun sebelumnya saya akan memperlihatkan Bapak pendidikan kita yang biasa dikenal dengan Tutu Handayani. Beliau adalah Ki Hajar Dewata. Jadi kata beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi Bapak Ibu guru hebat, kata beliau, pencetus kita yaitu Tutu Handayani mengatakan, biasanya kita mendengarkan bahwa anak lahir bagaikan kertas kosong yang putih bersih yang dicoret oleh orang tua, kemudian diwarnai oleh guru. Tapi kata beliau itu bukan salah, tapi dia tidak membenarkan. Kenapa? Kata beliau seorang anak yang lahir itu memang sudah memiliki karakter, sudah memiliki kelebihan yang dibawanya sejak lahir. Maksudnya begini, kadang-kadang kita menemukan ada anak mulai dari TK atau sejak TK atau sejak kelas 1 memang sudah memiliki kelebihan. Bahkan kita satu kali ngomong dia sudah paham. Itu kelebihan yang dimiliki sejak lahir, bukan bagaikan kertas kosong. Itu menurut beliau. Dan itu nyata Bapak Ibu, karena terkadang kita mengajar di kelas 1, terkadang kita menemukan anak-anak memang sudah memiliki IQ tinggi, karena memang mereka sudah dibekali karakter sejak lahir. Dan terkadang kita mengatakan begini, anak yang duduk diam rapi mendengarkan penjelasan guru itu jauh lebih pintar dibanding anak yang selalu goyang-goyang di kelas. Menurut beliau itu salah. Jadi ceritanya begini, itu bagaikan botol kosong, ketika diam diisi air, airnya langsung masuk. Dibandingkan botol yang selalu goyang-goyang, airnya mudah sulit masuk. Tapi anak yang duduk diam mendengarkan gurunya itu mentalnya tertekan, karena dia takut. Dia duduk mendengar karena dia takut sama gurunya. Itu kata beliau itu salah, maksudnya bukan salah tapi tidak dibenarkan. Jadi inilah pentingnya kenapa beliau menginginkan budaya positif diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif. Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebijakan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif ini hampir hilang dalam zaman. Misalnya kalau kita ke kota, kalau budaya positif kita itu di kampung atau di Bugis biasanya mengucapkan kata pulang. Kalau di kota itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena tidak diterapkan. Kemudian biasa budaya positif kita yaitu kalau lewat depan orang kita membuka badan sambil menggunakan tabek. Kalau di kota itu hilang karena tidak ditumbuhkan oleh orang tua atau gurunya. Inilah pentingnya budaya positif diterapkan di sekolah supaya anak yang kita lahirkan atau anak yang kita ajar bukan anak yang tumbuh menjadi orang cerdas saja, tetapi anak
atau belum tentu mempunyai kesopanan. Jadi dia menginginkan budaya positif diterapkan di sekolah. Misalnya budaya positif itu di lingkungan sekolah saja. Kita saja guru-guru berkumpul dengan murid atau seluruh warga sekolah, baru kita membuat kesepakatan. Misalnya budaya apa yang akan kita terapkan di sekolah, misalnya setiap harinya ketemu dengan guru wajib salam, atau bicara dengan guru wajib menggunakan kata puang, atau berbicara lewat depan guru harus menggunakan kata tabe. Itu budaya positif, supaya anak-anak ini tidak lahir hanya sebagai manusia yang cerdas, tapi manusia yang berakhlakul karimah, manusia yang memiliki etika, manusia yang memiliki sopan santun. Kenapa? Karena kalau kita mengajarkan anak yang cerdas tapi maksudnya tidak memiliki etika, mungkin di jalanan kita ketemu, mungkin dia pintar tapi dia tidak tahu menghormati kita. Itulah pentingnya budaya positif menurut beliau. Jadi Bapak Ibu guru, kita contohkan caranya, bagaimana caranya kita menumbuhkan. Sebentar saya akan membagikan yang namanya sticky note, seolah-olah kita melakukan diskusi dengan warga sekolah, dengan murid, dengan guru. Kemudian kita menuliskan 1 atau sampai 3 apa-apa yang akan kita terapkan di sekolah. Misalnya kalau anak-anak masuk kita jemput, kemudian kita salaman, atau sampai di sekolah dia harus atau berbicara dengan gurunya harus menggunakan kata puang. Ini sebagai contoh, ketika dia ketemu gurunya harus salaman, baca doa. Itu semua namanya budaya positif. Jadi budaya positif ini sebenarnya aturan yang tidak tersurat tapi tersirat, artinya harus diyakini. Misalnya kita orang Bugis, kalau ke kota kata puang tidak ada, tapi kalau kita ketemu sesama Bugis, kita tahu dia orang Bugis, pasti kita panggil dia puang. Jadi saya akan membagikan, ini namanya sticky note, seolah-olah kita mengumpulkan semua warga sekolah, baru kita membuat kesepakatan budaya positif apa yang akan kita terapkan atau kita tumbuhkan di sekolah ini. Jadi tidak usah ditulis namanya, hanya menuliskan saja kesepakatan yang akan kita yakini di sekolah kita 1 sampai 3. Kemudian kita sebentar satukan persepsi yang mana yang akan kita terapkan di sekolah. Ini sebagai contoh ya. Jadi silakan tidak usah ditulis namanya, silakan ditulis aturan atau keyakinan yang akan kita sepakati di sekolah. Sebagai contoh, misalnya anak-anak tidak boleh meludah di depan guru, atau misalnya anak-anak ketika lewat depan guru harus membungkukkan badan atau menggunakan kata tabe. Kemudian itu sticky note ditempel di depan tabe Bapak Ibu. Kalau sudah ditempel di atas,
silakan ditempel di atas. Baru sebentar kita baca, kita samakan saja persepsi. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Jadi saya akan mencoba membaca yang, jadi saya akan lihat yang sama saya ya. Jadi Bapak Ibu menulis anak-anak tidak boleh makan dalam kelas. Bagus. Jadi kita membiasakan anak-anak agar sopan di dalam kelas. Terus ada anak-anak apabila lewat di depan Bapak Ibu guru membungkukkan badan. Jadi ini